Di tahun 2023, banyak ekonom memproyeksikan perekonomian di dunia memburuk, termasuk Indonesia. Konflik geopolitik yang tak kunjung usai, serta pemulihan ekonomi yang lambat pasca pandemi COVID-19 dianggap sebagai biang keladinya. Yang pertama baseline-nya ya, pertumbuhan tahun depan itu sangat mungkin lebih rendah dari tahun ini. Jadi kalau tahun ini kita bisa tumbuh katakanlah 5-5,3%, tahun depan itu sangat mungkin yang terjadi adalah pertumbuhan yang lebih rendah dari 5%. Jadi katakan saja 4,8-5%. Kenapa begitu? Karena tahun ini pertumbuhan kita masih bisa didorong di atas 5% itu karena masih harga komoditas masih tinggi dan permintaannya juga masih relatif baik. Sehingga ekonomi kita itu sangat diuntungkan sebetulnya, sangat didorong oleh penerimaan ekspor yang meningkat. Kita tahu sampai bulan Agustus ini kita sudah selama 30 bulan itu perdagangan kita selalu surplus gitu. Dan itu situasi itu agak sulit diekspektasikan terjadi di tahun depan gitu. Tahun depan mungkin demand akan turun, permintaan ekspor maksudnya, khususnya komoditas, dan harga juga mulai turun. Karena itu revenue dari ekspor kita juga akan mulai turun, dan mungkin tahun depan kita sudah akan mulai mengalami defisit perdagangan, sehingga pertumbuhan kita juga akan terkoreksi ke bawah. Itu salah satu implikasi negatif yang akan membawa dampak yang boleh dibilang tidak menggembirakan untuk kita. Kalau banyak negara ya itu mengalami resesi, terutama negara-negara besar ya Amerika, Eropa, Jepang, China itu pertumbuhan ekonominya turun, pasti ekspor kita juga akan turun gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh kita? Kita masih dalam arti itu masih beruntung karena sekitar 56% dari GDP kita itu adalah konsumsi domestik. Jadi yang harus dijaga adalah memastikan konsumsi domestik itu tetap masih bisa tumbuh gitu. Dan itu caranya adalah mengelola inflasi. Semakin inflasinya itu terjaga gitu, maka permintaan domestik itu juga masih akan tumbuh secara proporsional sehingga akan menyangga pertumbuhan ekonomi kita tetap akan dalam level yang cukup baik gitu. Yang pertama jangka pendek itu konflik geopolitik itu akan meningkatkan harga pangan dan harga energi. Harga energi itu boleh dibilang kita agak diuntungkan karena ekspor kita berbasis komoditas dan dalam banyak kasus itu negara-negara yang selama ini sudah menghapus impor batu bara katakanlah, sekarang mulai impor batu bara lagi karena energinya entah itu karena supply energi mereka yang tergerus karena konflik itu, misalnya di Eropa itu kan supply energinya dari Rusia ditutup gitu sehingga mereka mencari alternatif energi salah satunya dengan batu bara gitu. Nah, tetapi pangan saya kira kita terpengaruh karena kita masih import pangannya cukup besar. Kalau harga pangan itu tetap naik itu maka kita akan mengalami tekanan dan itu khawatirnya adalah inflasi kita juga akan cenderung relatif lebih tinggi ya di tahun 2023. Itu sesuatu yang harus kita waspadai di tahun depan. Iya, mengembalikan defisit di bawah 3% itu punya aspek positif, yaitu memberikan sinyal kepada investor secara umum bahwa makroekonomi kita itu manageable dan stabil. Tetapi punya dampak yang mungkin boleh dibilang tidak favorable karena beberapa alokasi belanja, termasuk belanja sosial dan sebagainya itu akan berhenti di tahun depan. Nah, tentu saja harapannya adalah situasi-situasi yang memaksa belanja sosial ini ada itu udah berhenti. Misalnya soal efek dari COVID, ya banyak perusahaan yang waktu itu kolaps ya, itu mulai ada recovery. Kalau itu yang terjadi sebetulnya akan ada efek yang secara umum itu manageable dalam arti meskipun defisit bisa diturunkan ke bawah 3%, tetapi tidak mengganggu ekonomi. Ekonomi tetap bergerak, tetap berjalan. Belanja sosial juga kebutuhannya tidak setinggi di tahun-tahun sebelumnya, terutama pada waktu kena COVID gitu. Jadi inti meningkatkan konsumsi itu ada dua. Satu harga tetap atau turun, berarti inflasi dijaga gitu. Yang kedua adalah investasi jalan. Karena semakin investasi itu naik, itu berarti peluang tenaga kerja juga meningkat, dan kalau peluang tenaga kerja itu meningkat, pengangguran turun, jumlah orang yang bekerja naik, sehingga pendapatan per kapita secara nasional itu juga naik.
Jadi kalau pendapatan per kapita naik sementara harga relatif terjaga atau turun, maka konsumsinya akan naik. Pertumbuhan konsumsinya akan naik dan itu akan menyokong pertumbuhan ekonomi kita, mengingat konsumsi domestik kita itu sekitar 56% dari total GDP kita gitu. Iya, jadi UMKM memang ada banyak variabel yang menentukan peningkatan UMKM ya. Tetapi yang paling penting itu adalah soal pendanaan. Dan pendanaan tentu saja ketersediaan pendanaan itu sangat tergantung kepada suku bunga. Makin suku bunga tinggi, itu ketersediaan untuk pendanaan itu juga makin berkurang. Sehingga memang itu tantangan tersendiri dalam rangka mengembangkan UMKM di tahun depan. Suku bunga masih akan relatif tinggi sehingga financing atau pendanaan itu mahal. Itu satu yang kurang menguntungkan situasinya. Tetapi juga ada hal lain yang bisa dilakukan, misalnya meningkatkan kapasitas dan kemudian akses kepada market ya. Itu yang masih bisa didorong oleh pemerintah, dibantu supaya UMKM kita itu punya akses market yang lebih baik dengan kapasitas organisasi dan SDM yang lebih baik juga. Sebetulnya arah dari atau tujuan dari Undang-Undang P2SK ini adalah mendorong transformasi sektor keuangan sehingga bisa mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi sebetulnya salah satu indikator yang mesti dilihat adalah apakah dengan Undang-Undang P2SK ini, selain hal yang lain, misalnya perlindungan konsumen menjadi lebih baik dan sebagainya itu, apakah efisiensi dari sektor keuangan di Indonesia itu lebih baik. Semakin efisien itu tandanya nanti misalnya suku bunga kredit itu makin turun, itu berarti transformasi sektor keuangan berhasil gitu. Jadi ini baru permulaan nih, Undang-Undang P2SK ada sebuah momentum untuk melakukan reformasi atau transformasi sektor keuangan, tapi yang lebih penting adalah itu hasilnya bisa dilihat dan bisa memberikan kontribusi yang real bagi peningkatan kegiatan ekonomi di masa depan.